kamu jangan mimpi gajimu segini. Terus untuk ayam telur per 1000 waktu itu plus kandangnya aja sudah sekitar 80 juta. Dari studio lantai 2, pelataran Mojoroto Indah Blok E1 Kota Kediri, kami hadirkan podcast PNM Kediri Punya Cerita. Lewat cerita, kita bangun hubungan yang bermakna. Kura-kura Brazil ini Itu kalau istilahnya di komunitas kura-kura itu kura-kura sejuta umat. Ya seperti ini. Oh, bawa ya, Pak? Bawa. Ya seperti Memang ini. kecil-kecil gitu Kecil. ya, Pak? Ini kalau di toko ikan hias harganya cukup terjangkau. Mulai 25.000 sampai 50.000 tergantung ukuran. Loh, Pak Pet ini jual-jual binatang ini resmi nggak ya, Pak? Saya untuk izin, jadi usahanya apa harus izin dulu atau apa sih? Enggak. Saya ini kebetulan enggak, memang untuk izin enggak ada. Bisnis saya ini secara online. Lebih baik memang diwajibkan nanti ada izin. Karena itu nanti kegunaannya untuk pengembangan usaha. Tapi semua usaha yang saya jalani saat ini dan ini juga kebetulan, jadi pada waktu saya kembali lagi ke cerita awal, setelah Gunung Sari tak beli, browsing di medsos Facebook. Oh, ada teman di wilayah Kediri yang jualan. Saya nggak kenal waktu itu. Beli di dia 2 ekor. Waktu terus saya bilang ke teman saya itu, Mas, aku pengen pelihara kura darat. Sejak dulu memang ingin pelihara kura darat. Oh, ada kura darat, kura air. Kayak buaya kan? Iya, buaya darat, buaya air. Jadi waktu itu saya dikasih referensi namanya Oris Pet. Kalau teman saya saat ini namanya Pekura yang memberikan pertama kali wilayah Kediri kura-kura dada merah waktu itu. Dikenalkan sama teman saya yang punya nama Oris Pet itu, beli di dia. Dari situ mulailah saya istilah gila kura-kura. Karena waktu itu cuma pelihara 1-2, punya di rumah punya 3 ekor sampai produksi seusia anak saya. Lah semenjak dari Gunung Sari saya nambah terus. Kok enak ya? Lah enaknya lagi pada waktu pelihara kura darat itu saya memang nyoba. Oh, saya pelihara kura udah bisa. Tapi gimana perawatannya kalau kura tersebut sakit? Akhirnya saya nekat. Bawa dokter? Enggak. Beli kura-kura, memang saya pengen nyoba. Beli kura-kura yang sakit. Beli kura-kura sakit? Wes, nekat. Sudah di swab belum tapi kura-kuranya? Waktu itu alhamdulillah belum ada pandemi. Oh, Jadi semua aman. Beli kura-kura sakit, tapi sebelumnya sudah tanya semua teman-teman di komunitas untuk penanganan kura-kura yang sakit gimana. Jadi sebelum saya beli, obat sudah saya siapkan apa aja. Alhamdulillah setelah saya beli sembuh. Selisih 5 bulan sakit lagi? Enggak. Sakit Justru lagi. Itu awal-awal usaha saya dimulai. Jadi selisih beberapa bulan dibeli teman-teman komunitas. Mas, kura-kura sampan tak beli sekian ya. Duh, kok lumayan hasilnya. Kebetulan saya juga pengen kura-kura yang lain. Jadi labanya lumayan, itu saya jual untuk beli lagi. Akhirnya berkembang jadi tambah 2 ekor waktu itu. Yang besar ada enggak sih Pak kura-kuranya? Ada, ini kebetulan saya bawa sekarang. Wah. Ini kura-kura kesayangan di rumah. Namanya Common Snapping Turtle CST. Namanya ke Inggris-Inggrisan ya? Iya, ini memang kura-kura impor. Kalau impor ini Inggris berarti? Inggris. Di rumah saya
kambing di rumah saya itu namanya Parto. Oh gitu. Ini kebetulan sudah ada namanya Mas yang saya bawa iya. di sini. Ini juga ada iguana, Loh. jinak juga. Ini juga jinak. Tapi untuk saran yang belum paham kura-kura jangan lakukan seperti ini. Oh. Sebab ini sekali gigit bisa parah. Oh. Jadi ini namanya Jenny. Ini Jenny. namanya Dream. Us. Jadi kenapa ada namanya? Waktu nanti kalau ada persamaan nama jangan marah loh ya, yang Parto. Nanti saya di demo. Tapi beneran ini di rumah saya ada namanya Parto. Jadi kenapa ada namanya? Pada waktu saya beli di Mas Oris tersebut, terus beli lagi, itu ada kura-kura kecil, kura-kura darat kesayangan anak saya. Sudah diberi nama, terus karena saya melihat itu tahun lalu kalau nggak salah, ya tahun lalu di pas awal-awal di awal tahun pandemi COVID, karena pasokan impor nggak datang, terus para peternak di Indonesia kebetulan waktu itu sudah agak sepi, jadi harganya naik tinggi 2 kali lipat dari harga umumnya. Ya kan aku mikir inilah kalau tak posting lumayan, betul dia dari beli sekian lalu jualnya sekian. Oke, hasilnya lumayan sekali waktu itu, labanya bisa 200%. Nah, setelah itu anak saya pulang sekolah nangis sampai setengah jam. Akhirnya jadi pas 1, 2, istri yang bantu untuk ngerawat ini kan telepon. Ini kemana kura-kura ini? Saya bilang maaf, tak jual. Akhirnya semenjak itu saya juga kecewa, getun. Barang-barang istilahnya saya masih bisa beli karena ambisi profit dan ini sudah menjadi kesayangan keluarga. Ngapain waktu itu saya jual? Saya sendiri juga agak gimana gitu. Akhirnya sepakat sama, jadi untuk perawatan sekian banyaknya ini alhamdulillah keluarga support. Untuk yang memberi makan itu dibantu oleh istri dan anak saya. Nggak ada yang takut berarti ya? Nggak ada. Untuk anak-anak sekalian masih kecil saya kasih biar belajar tanggung jawab. Berarti belajar tanggung jawab, saya kasih ini bagianmu yang ngasih pakan, yang lain istri. Terus untuk kura-kura yang perjanjian, untuk kura-kura yang sudah atau peliharaannya sudah dikasih nama, nggak boleh dijual. Jadi nanti ke depan insya Allah untuk ternak. Oh gitu. Nah, waktu awal-awal usaha ini saya beli satu, terus kepikir-pikir kalau niatku ternak seperti ini, lama ini putarku gitu loh. Akhirnya tanya teman-teman, terus belinya di mana ya kalau beli banyak gini. Sama teman-teman dikasih saran seperti ini. Jadi komunitas Kediri kita itu ada pertemuan rutin, tapi selama pandemi ini kita hentikan. Tapi di grup tetap aktif. Pertemuan rutin. Jadi seperti saudara lah. Dulu tiap awal bulan pertemuan di tempat mana. Jadi sambil sharing-sharing tentang hobi kita. Kebetulan hobinya sama kura-kura. Jadi teman-teman ngasih saran, Pak kalau beli di sana. Jadi saya istilahnya beli 10 ekor. Saya nggak melihat targetnya saya harus laba sekian. Saya cuma niatnya awal memang ingin punya peternak, tapi saya bisa dapat kura-kura ini secara gratis gimana? Akhirnya saya beli 10 ekor. Harga beli 1 ekor sama harga beli untuk reseller kan pasti beda. Target saya nggak tinggi-tinggi. Saya beli 10 ekor, labanya harus 1-2 ekor ini. Jadi jual 8 ekor atau 9 ekor, saya masih ada laba 1. Ini saya besarkan, enggak saya jual.
Yang bantu untuk penjualan sendiri juga teman-teman di wilayah Kediri. Jadi apa yang saya kerjakan tidak mengganggu pekerjaan saya utama di PNM. Yang bantu jualkan kan teman-teman komunitas sendiri. Nah ini pernah sakit enggak Pak kalau kura-kura ini Pak? Itu nomor satu, karena saya hobinya memelihara binatang. Otomatis kita memelihara nyawa. Kalau kita sayang, jangan asal-asalan pelihara. Walaupun punya uang bisa beli, jangan punya prinsip mati beli lagi. Saya sayang enggak tak pelihara Pak. Buat apa? Tak dampingi. Oh, tak dampingi. Ya. Oh, segera berarti. Kalau sakitnya ini apa sih Pak? Panas gini apa? Kalau sejenis CST ini umumnya kura-kura sakit itu ukuran baby. Baby ukuran 5 cm ke bawah itu memang rawan sekali. Rawan sakit ya Pak? Jadi seperti yang saya bawa ini masih rata-rata kecil toh. Diusahakan tiap pagi itu bisa dijemur. Enggak butuh lama-lama, paling lama setengah jam sebelum jam 10 pagi. Diusahakan dijemur. Kalau masih kecil, kalau malam didredok. Dredok itu tadi ditaruh wadah plastik yang besar tanpa air. Seperti kura ini kalau masih baby rawan sekali jamur. Saya punya kura-kura bawa juga ya Pak? Banyak sekali. Ini kura-kura saya yang masa kecilnya hampir mati ini. Oh, beli waktu sakit. Jadi saya memang belinya 10 20 ya seperti yang bilang tadi, nyisain 1 2 itu. Jadi laba itu enggak tak ambil berupa uang, tapi kura-kura. Saya sisakan 1 2, otomatis besar, tambah lama tambah besar. Jadi ini dulu sempat sakit sampai sakitnya jamur, matanya sampai ketutup jamur. Makan sampai saya suapin. Disuapin Pak? Iya, sampai alhamdulillah sembuh. Disuapinnya pakai kayak helikopter kita pancing di depannya dikasih udang. Kalau ini memang makanannya yang hewani. Hewani. Dan ada trik-trik supaya bisa cerah seperti ini. Kalau umumnya kan yang di teman-teman kan hitam kusam. Enggak pakai skincare berarti? Enggak perlu. Cuma ya modal dikit lah. Modal dikit supaya bisa cerah seperti ini gimana. Khusus ini itu pakannya pakai salmon, udang. Tiap hari rutin bersihkan cukup digosok-gosok pakai jari. Seperti contoh dari usaha yang sudah saya jalani ini dan untuk penjualan dibantu oleh teman-teman saya di komunitas. Karena tahu sendiri kan dengan kesibukan saya nggak mau apa yang saya lakukan di luar mengganggu pekerjaan utama saya sebagai karyawan. Ini contoh ya, Pak? Kura-kura yang ada di rumah yang sudah ukuran di atas 5 cm. Itu banyak ya Pak? Ya itu istilah yang saya bilang tadi, beli 10 nyisakin 1 2 nanti besar, kalau memang butuh dana atau modal lagi saya jual. Sampai sebanyak ini di rumah ini pada waktu saya bersih-bersih, jadi sebagian atau 80% yang ada di sini itu istilah laba yang saya terima selama ini. Saya nggak pernah ambil seperti ini.
ini memang sejak awal saya pelihara kura-kura memang niatnya untuk ternak. Jadi bismillah nanti berjalan lancar ini untuk calon-calon indukan di rumah. Amin. Oh, Jadi, gini aja Pak. Ini kan sudah masuk segmen terakhir. Siap. Kalau Pak Pet mau promosi ya ke sahabat PNM Ya atau enggak. yang lihat yang lihat podcast ini bisa promosi Pak Pet. Kalau mau jual bisa hubungi Pak Pet terus. Pak P itu di mana gini? Jadi teman-teman karena saya pecinta binatang, saya cuma ngasih saran saja ke insan PNM. Jangan memulai usaha karena ikut-ikutan atau karena usaha tersebut saat ini eksis. Karena saya sudah merasakan jatuhnya seperti apa. Beda kalau dengan hobi. Kalau memang murni hobi, berulang kali jatuh pasti mau bangun lagi. Betul. Iya kan? Karena itu sudah menjadi darah daging atau hobi kita murni. Tapi kalau hanya ikut-ikutan, di saat jatuh, untuk mengulangi lagi dari nol itu susah. Saya pun seperti itu juga untuk binatang. Kadang ada yang mati juga, memang nyawa. Walaupun kita sudah paham kalau memang kondisinya sakitnya agak itu juga ada tingkat risiko kematian. Tapi untuk jualan saya dibantu teman-teman. Ya ada 1-2 yang posting saya sendiri. Nanti untuk pengiriman dibantu oleh istri karena kantornya istri dekat dengan paketan pengiriman atau ekspedisi. Siap. Oke, terima kasih Pak Pet. Ya. Untuk wawancara hari ini. Kalau sobat-sobat PNM mau beli kura-kura, jenis kura-kura atau ada iguana juga ya Pak kayaknya. Ini belum niat saya untuk belum dijual. Jualan. Siap. Memang sejak awal inginnya kalau ingin sesuatu saya mulai dari nol, menguasai dulu lah. Bisa dilihatkan di kamera Pak. Ini iguana pertama saya. Ini masih berumur Desember 2019 sampai saat ini. 1,5 tahun lah. Jadi iguana pertama saya namanya Dream, dan dari ini akhirnya menambah iguana. Belum ada yang saya jual satupun, di rumah ada 10 ekor lebih. Cuma koleksi aja ya? Koleksi aja. Kebetulan seperti ini kenapa saya belum niat jual. Ingin coba breedingnya gimana, sebab ini enggak selama prosesnya untuk ternak tidak selama kura-kura. Kalau kura-kura bisa 4-5 tahun, tapi ini katanya teman-teman 2,5 tahun sudah bisa untuk ternak. Di rumah ada 10 ekor seperti ini, enggak dengan terus dari segi pakan pun hampir enggak mengeluarkan biaya. Makanya daun-daunan Pak. Makanya daun-daunan. Kebetulan kalau apalagi di saat seperti ini olahraga biar sehat kan wajib. Jadi sambil sepedaan pagi. Ini sepedaan juga? Enggak, saya sepedaan pagi gitu. Di sekitar lingkungan rumah, pulang cari daun-daunan yang ada di pinggir jalan. Kebetulan area rumah saya kan banyak area sawah-sawah gitu. Jadi hampir nggak mengeluarkan biaya pakan. Oke, terima kasih Pak Pet sudah hadir. Kalau mau beli bisa hubungi Pak Pet, langsung dikirim dari Kediri. Terima kasih telah nonton podcast. Saran-saran dari Pak Pet tadi bisa dicatat dan dilaksanakan biar karirnya melejit seperti Pak Pet.
ada satu pesan penting tadi dari Pak Pet yang menurut saya sangat bagus ya. Jadi setiap kali kita jatuh harus bangkit, jangan terlena oleh keadaan. Oke, kita akan akhiri podcast ini. Bertemu lagi di podcast selanjutnya. PNM Kediri tumbuh menginspirasi.